Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, sebelum memulai perkuliahan, saya coba absen dulu ya masing-masing. Nanti tolong dijawab. Ayi Lika hadir. Ada Alfandi Wansyah, Fitria Ayu Wulandari. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas itu di pertemuan ke-10 ya. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai data dan konsep. Nah, di pertemuan ke-10 ini, maka kita akan bahas mengenai teori, konsep, dan variabel. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan variabel. Nanti jadi di akhir pembelajaran, maka diharapkan kalian sudah bisa menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan variabel. Nah, ini menjadi penting karena di dalam proses penelitian nantinya, maka akan sangat terkait erat dengan teori, terkait dengan konsep, dan terkait juga dengan variabel penelitian. Oke, nah hari ini pembelajaran kita tidak saya yang menyampaikan materi terlebih dahulu, tapi nanti justru kalian yang berdiskusi terlebih dahulu ya terkait dengan teori, konsep, dan variabel. Nanti di akhir baru saya menyimpulkan, dan terakhir nanti baru kalian siapkan laporan. Kemudian ada juga evaluasi pembelajarannya. Nanti kalian silakan lihat di LMS Moodle ya yang sudah saya siapkan kemarin. Nah, jadi teknis perkuliahan hari ini, maka nanti kalian akan saya bagi ke dalam 3 kelompok ya. Nah, jadi ketika masing-masing sudah bergabung ke dalam kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, maka langsung dirubah namanya ya. Jadi nama depannya tolong ditambah. Kalau kelompok 1 dikasih angka 1 titik nama. Kalau kelompok 2 gitu juga, angka 2 titik nama, kelompok 3 titik nama. Biar gampang nanti saya untuk mengoper Anda ke kelompok-kelompok lain. Nah, jadi tugas dari kelompok 1 nanti adalah mendiskusikan mengenai teori. Oke. Ya, bisa apa nih maksud dengan teori dan segala macam, fungsi dan segala macam, kemudian contohnya. Coba Anda temukan contoh, salah satu contoh teori di bidang ilmu pemerintahan. Oke. Nah, jadi di bidang ilmu pemerintahan kamu cari. Nah, konsep juga begitu. Sama cari, kemudian salah satu contoh konsepnya apa, kemudian apa lagi yang dimaksud dengan variabel. Oke, nah setelah masing-masing berdiskusi di kelompok, oke, nanti kita akan berkunjung ke kelompok lainnya. Jadi ada 2 orang dari kelompok 1 yang berkunjung ke kelompok 2, 2 orang yang berkunjung ke kelompok 3. Begitu juga dengan kelompok lainnya, masing-masing 2 orang berkunjung ke kelompok lainnya. Oke. Nah, tugasnya apa setelah berkunjung ke kelompok lain? Kalian mendiskusikan lagi. Yang tadi kan sudah punya teori di kelompok 1, yang dari kelompok 2 membawa konsep, yang dari kelompok 3 membawa variabel. Kalian diskusikan. Silakan yang kelompok 1 jelaskan. Jadi berdiskusi dalam kelompok kecil lagi. Oke. Nah, kemudian coba kalian cari benang merah. Apa sih hubungan antara teori, konsep, dan variabel, atau irisannya, atau apa sih yang menjadi perbedaan antara teori, konsep, dan variabel. Oke, jadi di semua kelompok akan bahas tentang itu. Nah, kemudian setelah selesai akan kembali lagi ke kelompok awal untuk menyusun laporan akhir, sehingga masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 akan mendapat pengetahuan ya, secara lengkap mengenai teori, konsep, dan variabel. Oke, bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, baik.
Sudah jelas ya, tadi kelompok 1 itu membahas mengenai teori, kelompok 2 bahas mengenai konsep, dan kelompok 3 bahas mengenai variabel. Jelas ya? Oke, nanti saya akan bagi Anda ke dalam kelompok-kelompok melalui break group. Oke, saya coba bagi sekarang. Oke, silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Nanti saya akan berkunjung ke masing-masing kelompok untuk memantau proses diskusinya. Silakan, waktunya nggak lama ya, 15 menit kalau bisa sudah selesai, karena nanti akan ada lagi diskusi lanjutan di kelompok-kelompok lainnya. Silakan, saya buka. Oke. Oke, gimana kelompok 1 sudah dimulai diskusinya? Oke, silakan ya. Nah, kalau bisa disiapkan saja dengan PowerPoint sekali. Nanti ketika ada kelompok yang berkunjung, kalian bisa menjelaskan dengan baik. Ada perlu ditanyakan terkait dengan tugas atau instruksinya? Oke, waktu 10 menit cukup. Halo? Oke ya, 10 menit nanti saya akan kirim. Nah, tolong disiapkan juga kira-kira siapa dua orang yang akan berkunjung ke kelompok 2 dan siapa 2 orang yang akan berkunjung ke kelompok 3. Biar nanti saya tinggal drop shift saja ke kelompok 2 dan kelompok 3. Oke ya, selamat bekerja. Oke, halo kelompok 2, gimana? Oke, paham kan apa yang diinstruksikan? Oke, nah nanti tolong juga disiapkan siapa 2 orang yang akan berkunjung ke kelompok 1 dan 2 orang yang berkunjung ke kelompok 3. Nah, jadi disiapkan dari sekarang supaya nanti begitu waktunya selesai saya akan kirim masing-masing ke kelompok 2 dan kelompok 3. Paham ya? 10 menit cukup ya? Ya, oke. Baik, selamat bekerja. Oke, kelompok 3, bagaimana? Sudah dimulai diskusinya? Oke, cari fungsi. Nah, ya, disiapkan di PowerPoint saja. Biar gampang nanti untuk mempresentasikannya. Nah, dan tolong itu Zainal belum dirubah namanya, tolong diganti angka 3. Itu 43 ya Zainal. Beni Putra Ramadan juga, Dela Puswita, Asif Rizky, Siti Delvira Zukni, tolong di rename namanya, tambah angka 3 karena kalian di kelompok 3. Oke, Dela sudah, Zainal sudah, Beni Putra Ramadan, Siti Delvira sudah, oke. Asif di mana nih Sif? Oke, sudah. Beni Putra Ramadan.
Oke, silakan di rename Benny biar nggak bingung nanti untuk berkunjung ke kelompok lain atau yang tinggal di kelompok 3. Oke, gimana Bayu? Sudah paham? Sudah dapat referensinya? Oke. Baik, kalau ingin ngambil bahannya itu silakan nanti coba. Oke, bahannya nanti akan saya share di LMS Moodle ya. Silakan diambil di situ. Oke, silakan ya. Pak. Ya, tadi siapa tuh yang negur mamanya? Tegur baik-baik ya Sudino. Oke, sudah ketemu? Sudah Pak, lagi sudah. Udah. Apa itu Bayu? Terkait variabel, apa yang kamu temukan? Variabel itu ini Pak, suatu arti yang dapat membedakan antara suatu dengan yang lainnya. Contohnya itu variabel jenis kelamin yang menunjukkan orang dalam pemahaman pria dan wanita, ataupun variabel tingkat pendidikan yang menunjukkan orang dalam wujud mereka yang lulus SD, SMP, SMA, ataupun sarjana, Pak. Seperti itu. Baik. Tuh, yang lain ada nggak ketemu? Konsep variabel. Sudeno apa Sudeno? Kerjaan PPSC, Pak. Enggak, yang ditemukan saja. Yang lain gimana? Senti, Dela, Syahrul, Aslinda, Zainal. Anda nggak menemukan apa sih yang dimaksud dengan variabel? Oke, ada yang lain nggak ketemu terkait dengan variabel? Apa sih yang dimaksud dengan variabel? Nah, selain yang ditemukan oleh Bayu Prayoga tadi. Oke, belum ada ya. Benny gimana Benny? Aslinda, Syahrul Ramadan. Oke, tolong ya, gimana Siti Delvira? Silakan.
variabel merupakan suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Dengan menggunakan variabel, kita bisa dengan mudah memperoleh atau memahami permasalahan. Oke, baik. Nah, coba tolong digali lagi ya. Misalnya kan karena kita misalnya ketika Anda melakukan penelitian, maka akan ada yang dimaksud dengan yang akan ditanyakan adalah variabel penelitian Anda apa sih gitu. Nah, coba dicari variabel penelitian supaya nanti kalian bisa menghubungkan, karena dia akan sejalur tuh, ada konsep, ada teori, ada konsep, dan ada variabel. Oke, yang Bayu bilang tadi nggak salah, betul, itu terkait dengan variabel pengukuran ya. Ada satu terdiri dari satu atau dua nilai ya, itu tadi. Nah, coba cari pendekatan lainnya yang mungkin lebih cocok ketika kita aplikasikan dengan konsep penelitian. Oke ya, terkait dengan contohnya nanti saya kembali sekitar 5 menit lagi, semuanya sudah selesai, saya sudah pojok ke ke masing-masing kelompok yang lain gitu ya. Baik Pak. Oke. Bayu, Kenapa no? yang punya syarat ini sambungan ya? Ya. Recording in progress. Oke, kelompok 1 sudah selesai? Bentar lagi Pak, sedikit lagi. Oke, sedikit lagi, berapa menit lagi? Tinggal ngerapiin lagi deh Pak, bentar lagi. Oke, siap, silakan. Recording in progress. Oke, kelompok 2 gimana? Ya, Misalnya di antara dua orang itu tidak bisa sekolah, yang ikut satu lagi nggak Pak, di 3 orang? Atau nggak boleh Pak? kok ragu sih dengan teman yang diutus? Oh nggak ragu Pak, maksudnya jadi ada anak bawangnya untuk share screen ke kelompok lain gitu Pak. Boleh nggak Pak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa Pak. Nggak usah lah ya, maksud saya kan 2 tuh biar satu yang nanti bantu share screen ya. Oh, nggak ada yang nggak itu ya, yang nggak pakai laptop ya? Iya Pak, ada yang hujan nih susah Pak, jadi agak tak dengar sedikit. Oke lah, boleh lah. Oke ya. Sudah, siapa yang mau diutus ke kelompok 2? Rido sama Muhammad Fikri, Pak. Oke, Rido sama Muhammad Fikri, mana nih? Rido Kurniansah ya? Iya, Pak. Oke, Rido Kurniansah. Sebentar, ke kelompok 2 sama Muhammad Fikri, kelompok 2. Oke. Yang ke kelompok 3? Pak Rahul sama Muhammad Rafi Akbar Pak. Tapi yang Rafi Akbar ini tadi ke apa? Dia susah sinyal. Oke, tak apa. Siapa kira-kira penemannya nih? Saya ikut jadi anak bawang Pak. Siapa? Noni ya? Iya Pak. Ke kelompok 3. Oke, silakan.
Oke, nanti tunggu ya kelompok lainnya berkunjung ke kelompok 1. Silakan saya cek ke kelompok 2 dulu. Recording in progress. Oke, baik. Kelompok 2 sudah ada 2 orang dari kelompok 1 yang bergabung. Nah, dari kelompok 2 siapa yang akan berkunjung ke kelompok 1? Gusni Pak sama Fitran Pak. Gusni dan Fitran. Gusni ke kelompok 1. Fitran apa nih? Fitran sah kelompok 1 juga Pak. Sah ke kelompok 1. Oke, yang ke kelompok 3 siapa, Raffi? Erlangga sama Karina Pak. Erlangga sama Karina Gladys Penggabean. Iya Pak. Oke, berarti kelompok 2 menunggu kelompok 1 lagi ya. Baik Pak. Dan kelompok 3. Oke, silakan nanti kalau sudah masuk silakan mulai lagi ya sharing diskusinya. Baik Pak. Recording in progress. Namanya Hul. Oke, halo kelompok 3 sudah ada kelompok 1 dan kelompok 2 yang berkunjung. Iya, Pak. Oke, yang dari kelompok 3 siapa yang akan berkunjung ke kelompok 1? Sentri sama Sudeno, Pak. Sentri sama Sudeno. Sentri. Iya, Pak. Ini Sudeno. Oke, di kelompok 1 Sentri mana nih Sentri? Saya belum nampak. Sentri, oke, kelompok 1. Oke, yang ke kelompok 2 siapa? Saya sama Beni, Pak. Bayu sama Beni. Bayu sama kelompok 2 ya? Iya, benar. Beni apa nih? Beni Putra Ramadan. Oke, silakan. Oke, di sini sudah ada kelompok 1, sudah ada kelompok 2, dan sudah ada kelompok 3. Nah, silakan dimulai sharingnya kalau bisa secepat mungkin ya. Oke, dituntaskan. Nah, baru nanti kita kembali ke main room. Oke, silakan di-sharing. Nah, kembali ke main room, baru saya akan jelaskan beberapa kesimpulan terkait dengan teori, konsep, dan variabel. Oke, selamat berdiskusi ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Recording in progress. Oke, di kelompok ini sudah ada kelompok 1, 2, dan 3. Sudah dimulai diskusinya? Belum Pak. Belum, kenapa? Ayo silakan dimulai ya, 10 menit saja. Nanti saya kembalikan ke main room semuanya. Oke. Kelompok 1 dulu ya Pak? Terserah. Siapa? Ya, karena kelompok 1 tuan rumah ini kan. Oke, silakan kelompok 1 difasilitasi atau dimoderatori diskusinya. Halo, kelompok 1? Pak. Ya, silakan ya difasilitasi diskusinya. Kalian kan tuan rumah nih. Oh iya siap Pak. Oke, silakan Devi, lanjut. Baiklah, berarti dari kelompok 2 dulu ya Pak untuk menerangkan materi yang didapat tadi ke kami. Terserah, dari kalian juga boleh memaparkan. Nanti baru lanjut kelompok 2, baru lanjut kelompok 3, sehingga dapat kesimpulan ya. Oke, jelas ya? Ya Pak. Oke. Recording in progress. Jadi sebenarnya untuk magnet teori sendiri ini sudah banyak beberapa ahli dari berbagai bidang ilmu yang mengemukakan mengenai magnet teori itu apa. Jadi teori secara umum adalah Recording in progress. akan selanjutnya berdasarkan Recording in progress. Berliner
teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena. Jadi garis besarnya adalah teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Jadi ada kaitannya dengan konsep. Next. Nah, fungsi dari teori sendiri itu memiliki berbagai fungsi. Adapun fungsi teori antara lain, teori memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang dapat diterapkan. Teori yang berfungsi untuk transformasi. Suatu teori baru dapat untuk mentransformasikan atau dapat menggandakan perubahan hubungan antara hukum dan fakta. Sesuatu yang sudah dikenal maknanya dapat ditransformasikan menjadi unsur baru dalam teori yang baru. Dengan demikian akan terjadi dalam ilmu yang sedang digeluti. Jadi, Recording in progress. contoh teori. Jadi di sini kelompok kami mengambil contoh teori yang dalam ilmu pemerintahan, yaitu teori pemerintahan Aristoteles, yang berbunyi seperti berikut. Negara adalah bentuk tertinggi dari masyarakat dan bertujuan untuk kebaikan tertinggi. Bagaimana hal itu berbeda dari masyarakat lain akan muncul jika kita memeriksa bagian-bagian yang terdiri dari rumah tangga. Rumah tangga didirikan atas relasi antara laki-laki dan perempuan, tuan dan budak. Hal itu ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Kemudian desa, masyarakat yang lebih luas, memenuhi kebutuhan yang lebih luas. Negara bertujuan memuaskan semua kebutuhan manusia. Manusia membentuk negara untuk mengamankan subsistem. Tetapi objek utama dari negara adalah kehidupan yang baik. Begitulah penggalan analisis yang ditulis oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul La Politica. Dalam contoh ini kita dapat melihat sendiri bahwa teori itu memiliki fungsi deskriptif, yaitu menjelaskan. Selanjutnya yang kedua yaitu teori yuridis. Segala hal yang mempunyai arti hukum baik secara tulisan yang telah disahkan oleh pemerintah atau undang-undang maupun secara lisan yang telah disahkan oleh masyarakat dan pemerintah. Itulah beberapa contoh teori dari kelompok kami. Apakah kelompok lain memiliki pertanyaan terkait? Dan Dela Puspita, Aslinda, Sudeno Atmaja, Recording in progress. dan saya sendiri Sentri Agusti. Lanjut Den. Metodologi penelitian. Variabel. Variabel adalah suatu arti yang dapat membedakan antara sesuatu dengan yang lainnya. Misalnya, satu variabel jenis kelamin, yaitu menunjukkan orang dalam pemahaman pria dan wanita. Sedangkan variabel tingkat keahlian yang memiliki berbagai variasi, baik dalam tinggi badan manusia, berat badan manusia, hingga usia yang dimiliki manusia tersebut karena hal tersebut memiliki variasi. Extend. Macam-macam variabel. Satu, variabel independen, yaitu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya. Dua, variabel dependen, variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Contoh dari variabel dependen ini yaitu tingkat kehadiran, prestasi belajar, komitmen kerja, produktivitas. Tiga, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, memperlemah hubungan variabel independen dan dependen. Contoh dari variabel moderator yaitu Langsung. Recording in progress. 4. Variabel intervening adalah variabel yang menjadi penyela atau antara yang terletak di antara variabel dependen dan dependen. Contohnya penghasilan, gaya hidup, harapan hidup, yaitu independen atau intervening dan dependen.
Yang kelima, variabel pengendali. Variabel ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Contohnya pendidikan SMA atau SMK, keterampilan mengetik atau independen, dependen, naskah, mesin tik sama dengan pengendali. Selanjutnya, manfaat variabel. Manfaat dari variabel kumpulan berbagai benda dengan karakteristik dan kualitas tertentu. 3. Konsep bersifat personal sehingga pemahaman seseorang tentang suatu hal dapat berbeda dengan pemahaman orang lain. 4. Konsep dapat diketahui melalui proses belajar dan pengalaman seseorang. Hubungan teori, konsep, dan variabel. Dari ketiga tersebut mempunyai peran yang berbeda. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan dengan menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Suatu representasi abstrak dan umum tentang sesuatu yang bertujuan menjelaskan suatu benda, gagasan, atau peristiwa. Variabel adalah objek yang dijadikan fokus dalam sebuah penelitian. Konsepnya berkaitan pemerintahan. Pemerintahan organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang. Warahmatullahi Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Sentri dari kelompok 3. Baiklah, untuk kelompok 2 selanjutnya. Oke, baik, kelompok 2 sudah presentasi belum? Belum, Pak. Oke, belum. Sudah nampak belum? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep. Pengertian konsep secara umum. Pengertian konsep adalah suatu Recording in progress. Oke, kelompok ini sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Nanti saya akan kembalikan ke kelompok ke main room ya. Nanti baru kita ambil intisarinya apa sih sebenarnya yang menjadi garis merah ya, atau hubungan antara teori, konsep, dan variabel. Oke, tunggu ya. Nanti saya coba cek ke kelompok lain. Kalau kelompok lain sudah selesai, saya akan kembalikan ke ruang utama. Baik, Pak. Recording in progress. Oke, baik. Kelompok ini sudah selesai diskusinya? Sudah Sudah ya? Kelompok lagi, Pak. Satu kelompok. Oke. Nanti kalau memang ada perintah untuk kembali ke ruang utama, silakan kembali ke ruang utama ya. Silakan dilanjutkan. Nanti begitu ada panggilan untuk masuk ke ruang utama, silakan semuanya gabung ke ruang utama. Jelas ya? Ya, Pak. Recording in progress.
Oke, sudah kembali semua nih kawan-kawannya? Belum semua, Pak. Belum semua ya? Iya, Pak. Oke, kita tunggu. Baru 22 orang, masih ada sekitar 9 orang lagi ya. 9 atau 10 orang yang belum bergabung. Sebentar, saya cek dulu. Oke, baik. Sepertinya sudah masuk semua ya ke ruang utama. Nah, jadi tadi saya sudah pantau setiap kelompok berdiskusi. Nah, jadi saya harap kalau saya pantau tadi sudah ada yang menemukan ya benang merah antara konsep, teori, dan variabel. Oke, jadi kita coba sandingkan ya diskusi yang kalian dapat dengan materi yang kalian buat ya. Oke, nah ini saya yakin kalian dapat tadi teori adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan. Oke, kemudian dia juga menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Ada nggak yang menemukan bahwa teori itu menjelaskan hubungan antar konsep? Tadi dari hasil diskusinya. Halo, ada nggak? Ya, gimana Raffi? Ada nggak yang menemukan ini bahwa teori itu adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan? Nah, dia menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Oke, tadi saya pantau beberapa ada yang menceritakan tentang ini ya. Nah, cuman yang ada miss-nya tadi saya lihat dari contoh dari teori itu sendiri. Oke, jadi ada yang membuat contoh dari teori itu justru itu adalah konsep gitu. Nah, teori itu kan dia menjelaskan hubungan antar konsep. Nah, berarti di dalam teori kan terdapat beberapa konsep. Nah, saya ceritakan begini. Implementasi kebijakan itu ada yang bentuknya konsep, ada yang bentuknya teori. Kapan dia menjadi konsep? Dia menjadi konsep kalau dia hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan. Misalnya ada yang mengatakan implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan. Misalnya seperti itu adalah konsep. Tapi yang dimaksud dengan teori implementasi itu adalah seperti ini. Misalnya teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh John Edward III. Dia katakan bahwa baik buruknya implementasi sebuah kebijakan itu akan dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi. Nah, di situ berarti John Edward III mengaitkan 4 faktor yang mempengaruhi konsep ya. Ada konsep komunikasi di situ, ada konsep sumber daya di situ, ada konsep struktur birokrasi, dan ada konsep disposisi atau sikap pelaksana. Nah, John Edward III menghubungkan. Dia mengatakan kalau 4 konsep ini bagus, maka kebijakan implementasi kebijakan akan menjadi bagus. Nah, itulah yang membedakan mana teori dan mana itu konsep. Kalau konsep dia hanya sebatas pengertian terhadap suatu hal. Nah, ini kan konsep ya. Konsep itu adalah gagasan atau hasil abstraksi dari realitas empirik. Nah, realitas empirik misalnya Anda melihat sebuah benda. Oke, benda itu adalah benda itu sendiri sebenarnya. Kemudian
Anda abstraksikan benda itu, oh ini pena. Oke, sehingga ketika Anda mengungkapkan pena atau mengingat pena, yang terbayang itu adalah bentuk yang Anda abstraksikan tadi. Pena, oh ini bentuknya. Kursi, ini bentuknya. Oke, nah begitu juga kalau kita bawa ke ilmu pemerintahan, pelayanan, oh ini yang pelayanan. Sehingga Anda bisa membedakan, ini pelayanan, ini pembangunan, ini pemberdayaan. Nah itu kan adalah proses abstraksi atau pengertian dari suatu fenomena, satu benda, atau sesuatu hal. Nah ini, nah ingat ciri-ciri konsep itu dia berbeda dengan apa namanya, dengan teori. Nah konsep itu merupakan pengertian tunggal, tidak menjelaskan hubungan antar gejala. Kayak dia hanya menjelaskan apa implementasi kebijakan. Nah kalau John Edward III dia menjelaskan baik buruknya implementasi kebijakan tergantung ini. Kalau komunikasinya baik maka implementasinya juga akan baik. Kalau sumber dayanya bagus maka implementasinya akan bagus. Itu dia menjelaskan hubungan antar gejala. Nah sementara konsep tidak, dia merupakan pengertian tunggal. Dan juga konsep tidak menggambarkan proses formulasi kebijakan. Nah ketika Anda suruh proses, dia bukan masuk kategori konsep lagi, ya itu tadi. Kemudian konsep menggambarkan sesuatu himpunan gejala tertentu yang dikelompokkan, dikategorikan ke dalam suatu kesatuan karena kesamaan dan ciri tertentu. Itu konsep. Oke. Nah kemudian variabel tadi ya. Nah apa yang dimaksud dengan variabel? Variabel itu adalah konsep yang memiliki dua atau lebih variasi nilai. Betul tadi ya, contohnya jenis kelamin, status pernikahan dan sebagainya. Nah variabel dibentuk dengan melakukan pengelompokan beberapa atribut yang logis dari dua atau lebih atribut. Nah dua atau lebih atribut tidak boleh tumpang tindih. Nah atribut dalam satu variabel harus mencakup semua kemungkinan yang ada. Nah itu variabel. Nah, nanti kita akan masuk ke konsep rasional di pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi variabel sendiri kan adalah ini dia. Konsep yang memiliki dua atau lebih variasi nilai. Nah, jadi ingat, nanti ketika konsep Anda ingin meneliti tentang pelayanan. Nah, nanti ketika dalam praktik penelitian, maka pelayanan tadi itu sudah menjadi variabel penelitian karena akan Anda ukur. Ya, pelayanannya baik atau buruk. Nah, variabel itu kan adalah memiliki dua atau lebih variasi nilai. Di jenis kelamin ada laki-laki, ada perempuan. Ketika variabel penelitian, ketika pelayanan jadikan variabel penelitian, maka bisa jadi pelayanan itu menjadi baik, pelayanan itu menjadi buruk. Kesimpulannya nanti. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel. Jadi, ketika sudah Anda aplikasikan ke dalam penelitian, maka yang konsep dan segala macam tadi itu akan menjadi variabel penelitian. Jadi tergantung, rata-rata penelitian yang dilakukan mahasiswa IP itu banyak menggunakan satu variabel penelitian, baik implementasi kebijakan, pemberdayaan, pelayanan, pembangunan, dan sebagainya. Nah, ada beberapa mungkin yang menggunakan dua variabel, misalnya perbandingan, kemudian pengaruh X terhadap Y dan segala macam, ya kan? Misalnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Nah, berarti di situ ada dua variabel penelitian. Ada kualitas layanan, satu variabel yang akan kita ukur, ya kan? Sementara kualitas layanan itu adalah variabel lainnya yang akan kita ukur. Nah, kemudian kita akan melihat ada nggak pengaruh antara kualitas pelayanan dengan kepuasan masyarakat atau kepuasan pelanggan. Oke. Dengan asumsi semakin bagus kualitasnya maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat. Oke, nah baik itu saya rasa yang bisa saya jelaskan. Nah dari hasil diskusi kalian tadi yang ditambah dengan materi yang saya baru sampaikan, silakan kalian buat laporan lengkap ya, dan kemudian nanti silakan upload di LMS Moodle yang sudah saya siapkan. Oke. Kemudian ada latihan-latihan juga yang mungkin harus Anda selesaikan atau mungkin ya, tapi yang harus Anda selesaikan nanti di LMS Moodle. Silakan. Nah, untuk laporannya saya tunggu hari ini sampai jam 3 sore. Oke, jelas ya? Nah, jadi nanti silakan setelah ini dilanjutkan lagi dengan diskusi kelompok untuk melengkapi ataupun menyempurnakan laporannya atau hasil diskusinya yang kemudian nanti akan diupload di LMS Moodle. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Baik, kalau itu mungkin saya rasa kita cukupkan sampai di sini ya. Mengakhiri perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kerjasama dan waktunya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.